Sesajen tidak dapat serta-merta dihukumi syirik, sebab kita tidak pernah tahu niatan pelakunya. Pandangan ini telah dikaji oleh para ulama Syafi'iyah, di mana mereka memerinci perbuatan tersebut berdasarkan niat. Secara umum, sesajen adalah sajian. Bisa berupa makanan, minuman, dan benda lain yang dapat disajikan. Benda lain itu biasanya berupa wangi-wangian pengharum ruangan, seperti dupa, kemenyan, bunga, minyak, dan kalau zaman modern ini bisa memakai stella jeruk. Yang terpenting, benda itu bermanfaat untuk seseorang yang dijamu. Secara khusus, istilah sesajen selalu merujuk kepada ritual klinik yang dilakukan oleh orang-orang tua zaman dulu. Banyak yang menganggap kalau itu untuk makanan para arwah leluhur yang sudah meninggal. Jadi, tidak ada yang salah dengan sesajen. Yang salah adalah kemusyrikannya. Sesajen, atau persembahan pertama kali, dilakukan dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Seperti dikisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 27, ceritakanlah kepada mereka kisah tentang kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Yang lainnya berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa." Menurut ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, nama dua anak Adam itu kakak beradik, Qabil dan Habil. Kedua nama ini tidak ada di Al-Quran. Qabil bekerja bertani, sedangkan Habil beternak. Di ayat ini, juga tidak dijelaskan bentuk persembahan kurban dari keduanya. Tapi menurut tafsir, persembahkan kurban masing-masing anak Adam itu adalah dari hasil pekerjaannya. Qabil membawa hasil panen pertaniannya berupa sayur mayur, namun dia memilih yang buruk untuk persembahan. Sedangkan Habil memilih ternak yang paling bagus sebagai persembahannya. Keduanya diperintah mempersembahkan hasil kerjanya itu atas saran ayahnya, Nabi Adam, untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Ternyata, sesajen Qabil ditolak, sedangkan persembahan kurban Habil diterima. Dalam tafsir diterangkan, bukti kurban diterima adalah persembahan Habil dilalap api hingga hilang. Sedangkan, sesajen milik Qabil tak tersentuh api. Penolakan persembahan Qabil ini membuatnya marah sehingga dia membunuh adiknya, Habil. Beberapa di antara kita, mungkin banyak yang tidak setuju kalau persembahan kurban itu disamakan dengan sesajen. Namun, pertanyaan yang harus dijawab adalah, mengapa persembahan itu dilalap api? Jikalau mereka berkurban seperti kurban ternak yang dilakukan sekarang, yaitu dibagikan kepada tetangga yang tidak mampu, lalu dibagikan kepada siapa daging kurban itu? Apakah mereka memiliki tetangga? Di sini jelas, persembahan yang dimaksud adalah berkurban untuk Tuhan, dengan memberikan sesajen yang nantinya akan dilalap api sebagai tanda, kalau Tuhan telah menerima sesajennya. Ditambah lagi, kalau kita sepakat bahwa agama Nabi Adam adalah Islam. Di kalangan ulama Syafi'iyah terdahulu, bentuk sesajen ini sudah ada kemiripan dalam bentuk menyembelih hewan. Salah satu ulama ahli tarjih dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, barang siapa menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin, maka tidak haram, atau boleh. Atau menyembelih dengan tujuan kepada jin, maka haram. Hukum yang sama juga berlaku untuk sesajen dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Jika pemasangan buah-buahan ditujukan meminta rezeki hanya kepada Allah, adalah boleh. Dan jika permintaan ditujukan kepada selain Allah, maka sudah jelas syirik. Nah, yang jadi masalah, banyak dari kita yang menuduh seseorang yang melakukan sesajen itu, pasti memintanya bukan kepada Tuhan, tapi kepada roh-roh gentayangan dan semacamnya. Sifat inilah yang harus dihindari. Karena, kita tidak tahu niatnya, apakah ini sama seperti yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, atau memang untuk berhala? Bahkan, sikap semacam ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad. Ketika ada sahabat membunuh seseorang, yang padahal seseorang itu sudah membaca syahadat ketika sudah terpojok. Sahabat mengira, itu hanya berpura-pura, dan hanya untuk berlindung supaya tidak dibunuh. Nabi Muhammad pun menginterogasinya, dan mengulang beberapa kali pertanyaan kepada sahabat yang melakukan pembunuhan itu. Apakah kamu sudah membelah hatinya? Sehingga kamu tahu dia mengucapkan syahadat secara pura-pura atau tidak?
Hukum ini sudah jelas, tanpa perlu penafsiran yang mendalam, bahwa kita tidak boleh menghakimi apa yang ada dalam hati seseorang. Begitupun jika kita melihat orang yang melakukan ritual dengan melakukan persembahan berbentuk sesajen, maka sebaiknya tidak langsung menjudge, wah itu syirik, takbir, halal darahnya. Itu berlebihan. Masyarakat kuno, terlebih di Pulau Jawa, sudah mengenal konsep ketuhanan monoteisme, yaitu agama Kapitayan. Agama Kapitayan, secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya. Selengkapnya sudah kita bahas di video ini, dan ini. Jadi, tidak mengherankan, kalau mereka masih menggunakan cara-cara kuno untuk bisa berkomunikasi dan berterima kasih kepada Tuhan, dengan cara memberikan sesajen. Kisah Qabil dan Habil memberikan kurban persembahan, juga sudah terpahat dalam relief Karmawi Bahangga Candi Borobudur. Mulai dari mereka berkurban hewan ternak, mereka saling bertengkar, hingga Qabil membunuh Habil. Tidak lupa juga, ada burung gagak di situ. Relief ini, sama persis dengan yang diceritakan dalam Al-Quran dan Alkitab Taurat. Tentu keberadaan relief ini menimbulkan pertanyaan, siapa nabi yang diutus ke Nusantara untuk menyebarkan dakwah agama sebelum datangnya para pedagang? Pembahasan ini sudah kita singgung di video sebelumnya, silakan disimak dulu. Pertanyaan selanjutnya, siapa dan beragama apa orang yang membangun Candi Borobudur? Jika kita mencarinya di Google, jawaban teratas adalah 750 Masehi, saat kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dinasti Shailendra. Padahal, ketika penjelajah Cina yang bernama Fahuan, datang ke Nusantara antara tahun 337 sampai 422 Masehi, dia sudah melihat ada Candi Borobudur. Bagaimana bisa dibangun tahun 750, tapi sudah ada yang melihat di tahun 337? Kita lanjut di video berikutnya.